Karena saya udah ngalamin ratusan Auranti ya, itu memang beda-beda. Makanya kayak saya bilang kemarin, gimana pun kondisi Auranti kalian, semua Auranti itu spesial. Intinya kembali ke kita, gimana ngerawatnya kita, maksimalin perawatan. Itu dah, penjelasan ini mungkin bisa jadi satu titik dimana kalian jangan juga nyalain pelet ketika ikan kalian warnanya lebih lama nge-upnya dibandingkan teman kalian. Karena nah oke guys, welcome back to my channel, channel kita, channel kita semua. Nah oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang Bang, gimana sih cara naikin warna cana Auranti? Ini sebenarnya simpel banget, tapi kemana ada yang nanya. Ini jadi problem juga, banyak ya pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih dilontarin ke teman-teman, terutama di DM. Bang, coba review pelet A, B, C, dan D, dan lain sebagainya. Kenapa ya ini seminggu udah warnanya jadi, terus ada yang sebulan baru jadi, dan lain sebagainya. Dan kita bakalan ngebahas di sini beberapa ikan-ikan cara menaikkan warna Auranti. Karena menaikkan warna Auranti ini emang ada yang cepet guys. Emang ada dari ikannya yang emang cepet naik warnanya, sama yang emang karena peletnya gitu. Jadi buat teman-teman di sini pasti banyak yang bingung, punya ikan sudah sebulan nggak mau naik warna dan lain sebagainya. Itu bakalan kita bahas di sini. Sama kita juga bakal ngejelasin tentang mungkin pelet-pelet yang dimaksud ya mungkin ya. Tapi saya nggak nyebutin brand kemungkinan. Nah oke guys, jadi yang pertama kita kalau dapat Auranti PO itu kayak gini rata-rata warnanya. Nih, coba sini nih. Nih kayak bocil. Tapi bocil ini udah seminggu di sini. Nah, kalau ikan-ikan kayak gini, bocil-bocil gini nih, saran saya yang pertama jangan buru-buru naikin warna. Ini kan ikannya masih kecil, jadi kalau bisa kalian naikin size. Ini size-nya kurang lebih 8-10 cm guys. Nah, ini. Kalau ikan-ikan segini nih, jangan kalian naikin warna. Itu yang pertama. Kalian fokus aja ke size sampai size 12-13. Kita naikin dulu anatominya mungkin biar bisa lebih gondrong dan lain sebagainya. Nah, kita fokusnya ke sana dulu kalau ikan sekecil ini. Jadi jangan fokus ke warna. Nah, kalau ada pertanyaan, Bang, tapi ikan 8 cm, 10 cm punya teman saya sudah ada yang warnanya bagus. Nah, itu kembali lagi guys. Ini sama kayak maru. Jadi ada beberapa ikan yang memang size-nya itu memang apa ya? Kayak dikasih makannya dikit-dikit atau full pellet, jadi pertumbuhannya nggak pesat-pesat banget, makanya dia kecil berwarna. Ada juga yang besar tapi warnanya masih jelek. Nah kayak gini nih, ini yang hasil PO kemarin. Tapi ini warnanya udah mulai keluar ya, sekarang udah mulai keluar. Nah ini kan udah mulai keluar, cuman emang belum sempurna. Terutama kemarin banyak yang nanya, Bang, di bagian ekor di ujung-ujung itu kok warnanya nggak mau naik ya? Ya kalau itu memang Auranti itu biasanya di bagian ekor kalau masih pertumbuhan. Terus ikan juga masih fokus ke apa ya, ke pertumbuhan badan, itu biasanya di warnanya agak lambat. Kayak ini kenapa pertumbuhan warnanya agak lambat, karena dari pakan sendiri. Untuk si PO yang kemarin ini saya lebih fokus ke pakan hidup dulu guys nih. Makanya di bagian ekor-ekor, di bagian belakang itu ya, kalau kalian lihat itu biasanya agak paling lambat. Nah jadi bukan nggak akan ada warnanya di bagian ekor-ekor belakang itu kan masih kelihatan hitam, birunya juga belum nge-up. Itu karena memang kita lagi fokus ke pembesaran dulu ke ikannya biar sehat. Kayak ini kan udah mulai sehat nih, ini udah mulai sehat, udah aktif semua. Ini baru kita bakalan langsung arahin ke warna. Nah jadi kalau kalian mau naikin warna, kalian buat ikannya aktif dulu, bagus dulu, mentalnya ya nggak harus clearing sih, yang penting mentalnya udah kayak gini nih, ada orang udah nggak takut, baru kalian pushnya ke warna. Nah setelah itu ada juga yang cepat. Ini kan dua nih PO-nya barengan, tapi warnanya lebih lama. Nah ini ada yang lebih cepat karena memang ada tipikal ikan kayak Auranti itu sendiri yang warnanya jauh lebih cepat. Nah ini lebih cerah nih guys daripada yang tadi, birunya udah mulai keluar gradasinya, cuman tinggal naikin mental. Terus bagian ekor juga udah mulai keluar. Nah tuh, jadi Auranti sendiri itu ada memang yang tipikalnya ya, itu dari awal kita PO itu sudah warnanya sudah bagus, tapi ada juga yang memang bawaannya warnanya itu drop atau pucat gitu. Sama untuk bara Auranti itu juga ada yang memang bawaan ya guys, ini biar teman-teman tahu, ada bara Auranti itu memang yang bawaannya warnanya orange, ada yang warnanya kuning. Nah salah satu contohnya kayak ini. Kayak ini barnya ini oranye menuju ke oranye. Nah itu kalau kalian lihat, ini soalnya belum pelet sama sekali guys, tapi memang sudah bawaan dari awal oranye nih. Ini yang sebelah sini lagi kelihatan oranye banget. Bentar. Biar dia ke sini guys. Nah itu yang paling depan. Oranye kelihatan kan? Nah ini memang bawaannya oranye, dan sampai ke depannya pun dia bakalan oranye, sama kayak si pocong di bawah nih. Ini si pocong, ini nggak pelet sama sekali guys. Ini nggak pernah pelet. Ini cuman saya kasih udang kayak gitu aja, tapi barnya oranye. Ini belum pelet loh. Sedangkan kalau saya kasih pelet mungkin lebih jos harusnya. Cuman saya emang nggak punya pelet 2 mili, jadinya
orange-nya yang naik. Cuman gampang nih kedepannya kalau cuman mau naikin warna biru sama orange yang biar makin pekat, itu gampang banget. Ini cuman udah nggak terlalu gini ya guys ya, kayak si pocong ini nggak terlalu kita fokusin lah, karena kemarin juga kita habis benerin ekor, sama ini juga bakalan dikirim ke yang punya. Ini udah setahun lebih guys, ini si pocong setahun lebih kita dititipin di kita. Nah oke, jadi kalau gitu buat teman-teman, yang pertama jangan pernah kita punya perbandingan, bang ikannya dia kok lebih cepat naik warnanya, ikan kita lambat. Itu bisa jadi karena di awal PO memang ikan kalian itu adalah ikan-ikan yang memang tipikalnya barnya itu nggak oranye mungkin, atau yang kuning, tapi tetap semua bisa diorenin. Ya yang pertama itu nggak orange atau emang bawaannya kuning, tapi tetap bisa diorenin ya guys ya. Sama yang kayak tadi, kalau untuk masalah pelet, bang pelet yang bagus yang mana? Sebenarnya semua pelet bagus guys, kalian bisa pakai pelet apa aja. Kalau saya disuruh mereview satu-satu, saya kayak nggak bisa ya, karena ikan-ikan di sini nggak pernah lama. Ikan-ikan di sini tuh rata-rata udah mentok sebulan 2 bulan pasti udah sold out gitu. Malah kadang-kadang seminggu 2 minggu udah sold out. Nah kalau saya sendiri pemakaian saya cuma pakai premium maxi. Nah ini saya mau kasih tahu juga di sini, kalau saya mau kejar pertumbuhan ikan-ikan yang kecil di bawah saya 10, saya pakainya ulat Hongkong yang warna putih. Sehari itu bisa sampai 4 sampai 5 ulat Hongkong. Setelah itu belum lagi peletnya. Untuk apa sih pelet? Sebenarnya saya bilang nggak usah fokus ke warna. Kayak tadi peletnya itu sedikit aja, cuman buat biar ikannya itu nggak lupa. Biar apa ya? Nggak, karena kebiasaan kita kasih pakan hidup aja nanti dia nggak mau makan pelet. Nah itu sama. Sebenarnya kalaupun kita lagi nge-push size ikan kayak gimana pun, itu sebenarnya pertumbuhan warna tetap ngikut, warna itu tetap nge-up. Cuman memang ada beberapa pakan-pakan yang untuk di warna itu kurang. Contoh kayak ulat Hongkong itu untuk pertumbuhan bagus banget, tapi kalau nggak diimbangin sama peletnya, itu warnanya nggak bakalan bagus kalau ulat Hongkong. Nah kalau kita ngomongin cacing itu untuk di warna juga bagus, untuk di pertumbuhan juga bagus. Tapi ulat Hongkong jauh lebih bagus untuk pertumbuhan karena dia lebih mudah dicerna, terutama yang warna putih. Terutama untuk ikan-ikan yang kecil-kecil kayak gini guys gitu. Nah kalau untuk udang itu bagus untuk warna, terutama pigmen-pigmen warna oranye, merah itu cepet banget. Cuman biasanya di biru kalah. Nah yang paling bagus sebenarnya itu katak. Tapi kalau katak sendiri saya lebih nyaranin masuk untuk ikan-ikan yang size-nya itu kurang lebih 12-13 cm, 12 lah, 12 cm masuk katak itu udah bagus banget. Tapi tetap diselingin sama pelet atau pakan-pakan yang kalian punya gitu. Nah buat teman-teman nih, kalau kalian dapat postingan di Facebook atau gimana pun yang orang aku pakai pelet A atau pakai pelet B, terus seminggu udah ada warna, terus ada sebulan udah warna, itu nggak semua guys. Memang sama kayak yang tadi saya bilang di awal, bahwa beberapa ikan itu memiliki genetiknya sendiri-sendiri. Ada yang memang pigmen warnanya dia itu pekat, bagus, dan dia lebih cepat naik ke warna. Tapi ada juga yang ke dorsal, terus ada juga yang ke pertumbuhan badan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya udah bawaan si ikan, tapi tetap kita bisa treatment sama kayak tadi itu. Kalau kita mau naikin warna, kita push di peletnya, pakan hidupnya secukupnya aja. Terus kalau kita mau push kayak dorsal lebar gondrong apa, kita bisa kasih kata, kita bisa kasih airnya yang dingin, kita kasih filtrasi dan lain-lain sebagainya gitu guys. Jadi memang untuk naikin warna auranti itu nggak semerta-merta segampang itu. Contoh kayak ini si Calico kemarin udah kuning, full kuning orange ya. Setelah itu karena lampu akuarium saya mati, kurang lebih itu semingguan kayaknya itu saya taruh di sana kemarin di aquascape itu. Saya taruh di sana, lampunya mati, akhirnya kalikonya hilang. Nah, warnanya ini guys. Ini ikan tanpa pelet dan yang memang bawaan genetiknya sebenarnya kuning, tapi dia ini pernah jadi orange. Ini dia videonya. Nah oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang gimana sih step by step cara bikin ikan cana kita flaring. Nah itu dia videonya waktu dia orange. Nah kalau ikan berhenti melet, berhenti udang kayak gini warnanya. Jadi pelet itu wajib dan kalau buat naikin warna itu wajib banget sih. Kalau kalian cuma ngandelin pakan hidup kurang bagus untuk di warna. Salah satu contohnya tuh kayak gini. Terutama apalagi dia ini tipikal ikan yang Calico yang bisa berubah-ubah warnanya, sama genetiknya juga memang kuning. Karena kalau genetik oranye ya oranye gitu guys. Nah ini salah satu contoh juga beberapa ikan yang untuk naik warnanya itu lama guys. Nah kalau kalian punya ikan kayak gini, ini di tempat saya udah hampir 3 minggu. Ini termasuk yang paling lama naik warnanya. Karena seharusnya 3 minggu sampai sebulan itu kondisinya sudah harusnya ya warnanya itu sudah ngunci kayak ini, kayak Shih Tzu. Harusnya kayak Shih Tzu ini ya udah sebulan
harusnya udah masuk kayak gini guys. Karena paling cepat kalau saya sendiri naikin warna itu sebulan. Karena yang pertama kayak tadi, saya sebelum naikin warna saya perbaiki dulu anatomi ikannya, mental ikannya saya perbaiki, baru kita fokus ke warna. Nah di bawah ini juga ada. Nah di bawah ini kayak si tolol. Si tolol ini juga gitu guys. Oh warnanya bagus, jadi banget. Karena apa? Saya yang di awal saya fokus perbaiki mental, saya fokus perbaikin anatomi dulu, baru kita fokusnya ke apa namanya, warna. Bentar, dia ini kalau kasih patung flaring dia nih guys. Mana ya patungnya? Ini si tolol ini juga masih ready ya guys ya. Wah dia ini kalau udah kena kamera fokus ya nih. Ntar, wah flaring dah dia guys. Mentalnya bagus nih, kemarin mangap-mangap juga. Cuman kalau udah kena kamera kadang emang susah. Bentar, udah mau flaring tipis-tipis. Wah kena kamera deh ini guys, terlalu dekat kameramen kita tadi guys. Nah kita bisa juga masterin kayak gini ya guys ya. Buat teman-teman yang mau naikin mental cananya, bisa dipakein masteran gini. Masteran kayak gini itu udah bagus guys. Ini meskipun nggak flaring yang di sebelah sini yang besar, tapi seenggaknya dia udah mau respon ke sebelah, itu udah bagus gitu. Nah oke, jadi buat teman-teman yang masih bingung buat pemilihan pelet nih bang, pakai pelet apa bang, pelet apa, sebenarnya semua pelet bagus. Yang penting memang yang jual pelet nggak asal-asal buatnya ya. Intinya bagus, kalian bisa coba semua pelet, tapi kuncinya itu tadi, cepat atau lambatnya itu memang satu bisa karena peletnya yang bagus, kedua bisa juga karena memang genetik bawaan si ikan. Jadi saya juga ada beberapa ikan yang baru masuk seminggu 2 minggu warnanya udah jadi. Sama kayak ini barnya baru masuk seminggu ya, tapi warnanya udah hampir nyamain yang ini. Ini warnanya udah hampir sama, padahal ini jauh lebih lama, ini 2 minggu. Sedangkan ini seminggu, tapi warnanya jauh lebih glowing yang ini guys. Nah itu karena memang bawaan genetiknya dia. Sedangkan dari segi porsi pakan, pelet ini jauh saya lebih banyak ngasihnya, karena dia anatomi udah bagus, mental udah bagus, makanya peletnya saya lebih push. Sedangkan yang ini saya lebih ke pakan hidup. Ternyata warnanya tetap yang namanya genetik itu memang yang pertama, nomor satu paling kuat itu pasti genetik. Setelah itu baru treatmentnya kita yang untuk memaksimalkan yang tadi yang kita mau cari. Kalau kita mau naikin warna, kita gas ke warna. Nah terus ada juga nih guys di bawah, ini salah satu ikan yang ibaratnya nggak terlalu kerawat di sini ya. Ini si bongkok, lihat warnanya dia, glowing guys. Nggak pernah pelet nih guys, tapi memang bawaan karakter si ikan, karakternya si ikan. Nah kalau pas dapat karakter yang warnanya emang glowing bagus, meskipun nggak kita pelet, udah kalian kayak gini. Jadi memang kalau bisa pelet itu tetap wajib, meskipun kita tahu nih genetik ikan kita bagus, nggak perlu pakai pelet. Tapi kalau bisa pelet itu untuk memaksimalkan warnanya semuanya. Karena kalau nggak pelet ya salah satunya kayak ini, meskipun genetiknya dia emang nggak bagus, dia kaliko terus warnanya kuning, ya harus pelet. Ya pelet guys. Kalau pelet saya terserah kalian mau pakai pelet mana aja, intinya jangan gampang ketipu sama omongan-omongan di luar pak, yang secepat kilat gini gitu. Ya intinya kayak gitulah. Karena buat teman-teman jangan sampai kegoreng iklan. Kalian bisa pakai peletnya siapa aja. Dan itu dah penjelasan ini mungkin bisa jadi satu titik dimana kalian jangan juga nyalain pelet ketika ikan kalian warnanya lebih lama ngapnya dibandingkan teman kalian. Karena mungkin dari segi genetik juga beda banget genetik ikan kalian sama teman-teman kalian. Karena saya udah ngalamin ratusan auranti ya, itu memang beda-beda. Makanya kayak saya bilang kemarin, gimana pun kondisi auranti kalian, semua auranti itu spesial. Intinya kembali ke kita, gimana ngerawatnya kita, maksimalin perawatan, jangan terlalu banyak iri lihat teman yang udah jadi santai guys, nikmatin prosesnya. Kalau gitu buat teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat masalah tentang naikin warna auranti ini. Kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram baru kita. Kalau gitu see you di next video, bye bye, thank you guys.